Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Nah, anak-anak ustazah di rumah bisa membuka buku PAI-nya ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini ustazah akan mengajak anak-anak ustazah untuk bernyanyi, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam dengan menggunakan lirik lagu Balonku Ada 5. Kita bernyanyi sama-sama ya. Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Ia tercipta dari tanah, tempat tinggalnya di surga. Karena Adam kesepian, Allah menciptakan Hawa. Adam menjadi bahagia karena punya teman di surga. Lalu iblis menggodanya untuk makan buah kuldi. Allah menurunkan azab, terbukalah auratnya. Adam Hawa bertaubat dan senantiasa berzikir. Tugas Adam selanjutnya menjadi khalifah di bumi. Baik, di sini ustazah akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ia tercipta dari tanah dan tempat tinggalnya adalah di surga. Lalu Allah menciptakan Hawa karena Nabi Adam merasa kesepian. Dengan Allah menciptakan Hawa, Nabi Adam menjadi bahagia karena dia memiliki teman di surga. Lalu ada iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Allah telah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Jangankan untuk memakannya, mendekatinya saja itu tidak boleh. Tapi Nabi Adam dan Hawa tergoda oleh bisikan setan atau iblis. Lalu mereka memakan buah kuldi tersebut. Karena Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka Allah menurunkan azab kepada Nabi Adam dan Hawa. Maka terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa merasa bersalah kepada Allah, maka Nabi Adam dan Hawa bertaubat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah pun memaafkan mereka. Selanjutnya,
Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Sejak peristiwa itu, Nabi Adam dan Hawa tidak berhenti untuk memohon ampunan kepada Allah, dan mereka berjanji tidak akan pernah melanggar perintah Allah ataupun melanggar larangan Allah. Dari cerita yang Ustazah sampaikan tadi, keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa adalah sikap taubatnya yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, anak-anak Ustazah, apabila kita melanggar perintah Allah, maka kita harus segera memohon ampun kepada Allah. Misalnya, kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka mulai hari ini kita harus bersama-sama berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggal lagi. Dan apabila kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, ataupun kepada teman kita, maka kita harus segera meminta maaf kepadanya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Sekarang Ustazah akan menjelaskan atau menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris lahir di Babilonia. Sejak kecil, Nabi Idris rajin belajar dan ia pun suka membaca, tidak peduli akan waktu dan tempat. Dia suka berpikir berbagai hal yang belum pernah terpikirkan oleh orang. Jadi, tak heran jika Nabi Idris alaihissalam tumbuh menjadi seorang yang sangat pandai dan terhormat. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai anak yang rajin, sabar, berakhlak mulia, serta memiliki gelar Ashadul Usad. Ashadul Usad yang artinya orang yang sangat pemberani. Nabi Idris alaihissalam merupakan seorang yang sangat pemberani. Tidak ada manusia pun yang ditakutinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi seorang nabi. Dengan diangkatnya menjadi seorang nabi, Nabi Idris alaihissalam diberi oleh Allah kelebihan atau mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah beliau pintar dalam ilmu matematika atau ilmu perhitungan. Selain itu juga, Nabi Idris alaihissalam diberi ilmu kepintaran, yaitu ilmu falak atau ilmu perbintangan. Dengan ilmu perbintangan, kita bisa tahu pergantian hari dan pergantian bulan. Lalu, Nabi Idris alaihissalam mampu menjinakkan kuda liar sebagai tunggangan. Selanjutnya, beliaulah yang menemukan cara untuk membuat kain sehingga manusia dapat menggunakan pakaian dengan nyaman. Anak-anak Ustazah sekalian, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam adalah sifat rajin, pemberani, sabar, dan berakhlak mulia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita dapat melaksanakan atau melakukan sesuai apa yang ada di kisah Nabi Idris alaihissalam, sehingga membuat kita semakin dekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kita tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Saya ucapkan
ucapkan juga terima kasih kepada ayah dan bunda atas kerjasamanya dan bantuannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.